warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita lanjutkan perkuliahan pada minggu kelima ini. Kita coba mengupas itu masalah noise ya. Pada dasar sistem telekomunikasi, apalagi pada sistem pengiriman informasi baik jarak jauh maupun jarak dekat, nah kita tidak lepas dari noise. Noise ini merupakan salah satu itu musuh kita, itu musuh di bidang telekomunikasi. Nah, secara terlangsung noise ini nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dimusnahkan. Tapi noise ini bisa kita kurangi itu dengan cara meredam. Jadi untuk karena noise ini nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dimusnahkan, nah untuk supaya informasi yang kita kirimkan itu diterima baik tidak mengalami noise, maka setidaknya noise bisa kita tekan atau kita perkecil. Nah, salah satu caranya nanti itu bisa dengan cara menaikkan frekuensi kerja kita nanti. Dengan membesar frekuensi kerja maka kita bisa menekan noise. Karena seperti Anda ketahui, frekuensi rendah itu gampang sekali itu dimasuki oleh noise. Noise itu nama lainnya itu kalau kita saksikan itu kalau bahasa Indonesia sama dengan kebisingan, derau, ya, gangguan, itu adalah juga sama dengan noise. Sekarang kita coba akan mengupas sedikit itu inti masalah ini sini adalah bagaimana noise itu dalam sistem komunikasi. Jadi kalau dalam sistem komunikasi, bagaimana noise ini bisa kita redam kecil itu dalam sistem pengiriman informasi secara jauh dari pemancar sampai ke penerima. Jadi kalau kita lihat pengertian noise di dalam sistem komunikasi, keberhasilan atau kebaikan atau baik tidaknya nanti penyampaian informasi dari pengirim atau si transmitter kepada penerima atau receiver itu tergantung pada seberapa akurat atau baiknya di sini akurasinya penerima dapat menerima sinyal yang ditransmisikan dengan baik dan benar itu dari pemancar nantinya. Nah, pada kenyataannya di sini itu sering sinyal informasi ini yang kita terima oleh perangkat penerima atau receiver itu mengalami kerusakan atau di sini gangguan atau memang kesalahan. Nah, sebagai besar gangguan atau kesalahan di sini pada sistem pengiriman informasi itu dalam sistem telekomunikasi itu kebanyakan itu disebabkan adanya noise. Di noise inilah disebut itu gangguan atau kebisingan ya. Nah, apa sebetulnya noise? Jadi noise itu adalah suatu sinyal yang tidak kita inginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi atau dalam suatu dalam sistem perangkat telekomunikasi. Baik pada sisi pemancar nanti, baik pun pada sisi penerima, bisa juga terjadi pada sistem media transmisinya nanti. Nah, noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal yang diterima yang diinginkan pada akhirnya, mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Jadi pada sini noise ini akan mengganggu. Jadi di sini akan mengurangi kualitas sinyal diterima sampai nanti diterima itu sinyal yang diterima nanti ada gangguan baik pada proses nanti pada penerimaan juga dalam
pengiriman data nanti pada sisi pemancarnya. Jadi bisa jadi di sini pada saat gangguan ini muncul pada sisi pemancar, bisa juga gangguan ini di sisi penerima. Jadi secara langsung di sini akan mengganggu kualitas atau baik tidaknya sinyal informasi yang kita kirimkan dari pemancar sampai penerima nantinya. Jadi dengan kata lain, noise itu adalah sinyal-sinyal yang tidak kita inginkan yang selalu ada dalam sistem telekomunikasi atau pada sistem perangkat telekomunikasi atau pada sistem media transmisi. Jadi kita lihat sini, noise yang tidak kita inginkan itu bisa berasal dari dalam sistem atau di luar sistem perangkat telekomunikasi. Makanya berdasarkan sumber noise itu bisa kita kategorikan itu menjadi dua. Yang pertama noise internal, yang kedua dinamakan noise eksternal. Apa tuh noise internal? Apa tuh noise eksternal? Nah, itu kita akan bahas nanti. Jadi yang dikatakan noise internal adalah internal noise ya. Internal noise itu adalah noise yang dibangkitkan atau noise yang muncul atau noise yang disebabkan oleh komponen-komponen di dalam sistem atau perangkat komunikasi itu sendiri. Atau dengan kata lain, noise internal ini adalah noise yang disebabkan oleh perangkat itu dari komponen yang membentuk suatu rangkaian pada sistem telekomunikasi. Bisa jadi dari suatu komponen seperti transistor, resistor, kapasitor, dan lain-lain sebagainya. Di mana internal noise atau noise internal itu terdiri dari, bisa muncul ini kita bisa jadi ada disebut adalah noise thermal noise, juga noise internal yang kita sebut short noise, ada juga noise flicker noise dan transit time noise. Ini nama-nama noise yang disebabkan oleh perangkat atau dari dalam sistem. Jadi kita akan bahas masing-masing di sini, apa itu thermal noise, apa itu short noise, apa itu flicker noise, apa itu transit time noise. Sedangkan noise eksternal noise atau derau eksternal ya, atau kebisingan eksternal di sini, itu adalah noise atau derau atau gangguan yang dihasilkan, yang disebabkan dari luar rangkaian atau di luar perangkat kita itu sendiri. Nah, noise ini bukan disebabkan oleh komponen dari perangkat rangkaian atau perangkat elektronik atau listrik, di mana noise eksternal ini itu noise yang disebabkan oleh yang terdiri dari pengaruh dari atmosfer, terdiri dari bisa muncul dari dinamakan atmosfer noise atau noise industrial noise dan noise extraterrestrial noise. Inilah noise yang disebabkan oleh gangguan dari luar sistem atau luar perangkat. Coba yang pertama kita coba mengupas itu noise internal. Itu dinamakan nanti adalah noise thermal. Apa itu noise thermal? Itu noise yang paling besar pengaruhnya di dalam sistem komunikasi. Ini yang disebut juga adalah thermal noise. Nah, noise thermal atau thermal noise itulah noise yang dihasilkan oleh pergerakan partikel muatan. Disebabkan oleh partikel muatan elektron secara acak atau secara random dalam media konduktif dan terdapat pada semua media transmisi dan peralatan komunikasi. Jadi di sini disebabkan oleh pergerakan pergerakan partikel muatan elektron ya, itu ini disebabkan oleh sini antara kegagian komponen, itu bisa jadi muncul noise, bisa jadi antara banyak terjadi pada rangkaian penguat, rangkaian oscillator dan sebagainya. Disebabkan antara ada pergerakan dari muatan elektron.
Ini disebut thermal noise. Nah, oleh sebab itu thermal noise selalu menyertai sinyal informasi. Jadi di sini thermal noise sini akan mempengaruhi sinyal informasi yang akan kita kirimkan. Kenapa? Karena informasi yang kita kirim secara jauh berarti menggunakan suatu perangkat, itu perangkat pemancar dan mengenai perangkat penerima. Nah, bagaimana suatu informasi kita secara baik dan tidaknya maka tergantung dari perangkat yang kita pakai, baik pada sisi pemancar maupun pada sisi penerima. Nah, intinya di sini kalau di perangkat berarti kita di sini bagaimana itu adalah komponen-komponen yang menyusun perangkat tersebut. Di mana noise thermal atau noise ini mempunyai distribusi energi yang seragam pada seluruh spektrum frekuensi nantinya. Itu makanya untuk noise thermal ini yang ditimbulkan karena ada pengaruh bandwidth atau frekuensi di sini, bandwidth pada bandwidth ya 1 Hz, maka bisa kita akan hitung berapa daya noise-nya. DP-nya adalah daya noise. Itu NKTB. N adalah konstanta Boltzmann. Sebelum ini adalah 1,38 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin ya. Di konstanta Boltzmann itu adalah 1,38 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Sedangkan T temperatur absolut thermal noise itu satunya T Kelvin. Nah, kalau dalam nanti muncul nanti dalam Celsius, maka untuk Kelvin harus kita tambahkan dengan 273. Dan ini bandwidth, satunya Hz. Atau bisa kita selesaikan dengan rumus. Kita selesaikan secara logaritma di sini. PN KTB ini. Maka bisa dihitung rumus PN adalah minus 228,6 dB watt tambah 10 log T, T temperatur, tambah 10 log B, ini adalah frekuensi ini. Nah, di mana datangnya minus 228,6? Nah, ini asalnya dia adalah sub log ya. Konstanta Boltzmann ini 10 log 1,38 10 pangkat minus 3. Coba nanti Anda cari ya. Kita masukkan konstanta Boltzmann ini 1,38 kali 10 pangkat minus 23 ya, 10 log ya, 10 log 1,38 10 pangkat minus 23. Maka ketidakpapan nanti adalah minus 228,6 dB watt. Tambah 10 log T, ini berapa temperatur nanti, tambah 10 log B. Maka itu kita bisa berapa desibel nanti dari noise ini, berapa dB dari noise-nya atau berapa dB watt, maka bisa kita cari dengan menurut rumus ini nanti. Nah, dimana untuk temperatur suhu ruangan adalah itu 290 Kelvin. Ini suhu ruangan ini standar ya. Nah, pada kenyataan di sini untuk kerja atau performa dari suatu sistem komunikasi, nah kita sering juga disebut dengan namanya sinyal to noise. Jadi baik tidaknya suatu perangkat bisa ya, kualitas dari suatu perangkat, suatu performansi dari kerja dari suatu sistem komunikasi itu kita bisa kita ukur dengan menggunakan parameter sinyal to noise. Jadi sinyal to noise. Maka dengan kata lain, kita akan menginginkan supaya suatu perangkat itu baik, berarti kita anggap di sini adalah si S2N-nya itu bernilai besar. Kenapa bernilai besar? Berarti kita ngasih S sinyal dibagi noise. Kalau noise-nya besar, berarti kan hasil kecil. Itu makanya dalam satu perangkat unjuk kerja dari format telekomunikasi, kita harus menghasilkan nanti parameternya sinyal to noise itu adalah bernilai besar. Arti kalau bernilai besar berarti noise-nya pada sistem adalah kecil. Atau bisa kita cari nanti berapa sinyal to noise dalam suatu perangkat nanti. Itu kita menggunakan suatu rumus ya, dalam desibel nanti ya, level sinyal itu level sinyal sini 1 dBm dikurang level noise di sini
karena kita ingat ada belajar matematik itu kalau logaritma dibagi akan menjadi penjadian itu dikurang, atau S itu adalah 10 log S dibagi N, 10 log sinyal dibagi noise. Nah, untuk standar sinyal noise yang berbeda tentu dari aplikasi yang kita gunakan nanti, atau pada aplikasi yang tergantung dari informasi yang kita kirimkan. Nah, kalau suara itu standarnya 30 dB S2N nya, video 45 dB dan data 15 dB. Ini standar ya yang baik. Dasarnya itu suara harus kita S2N nya menghasilkan 30 dB dan video 45 dB dan data 15 dB. Nah, dalam sistem transmisi digital ya, unjuk kerja itu biasanya dinyatakan dalam probabilitas kesalahan atau disebut dengan BER. BER itu adalah bit error rate. Dimana BER ini bit error rate ini adalah berarti 10 pangkat minus 6, maksudnya berarti kemungkinan ada satu bit data yang salah dari 10 pangkat 6 data yang kita kirimkan. Itu maksudnya pengertian dari BER ini. Nah, kalau kita dalam news termal, kita nggak lepas dari namanya disebutnya news figure ya. Nah, news figure itu adalah perbandingan antara sinyal to noise input dibandingkan dengan sinyal to noise output. Di berapa news figure simbol dengan F nanti bisa kita bandingkan rumus, itu adalah S sinyal to noise input dibagi sinyal to noise output. Nah, kalau berapa desibel, tinggal nanti news figure 10 log ya. 10 log S to N I S to N output. Kalau kita dalam satu logaritma tinggal menambahkan 10 lognya aja. Maka itu di dalam sistem selalu penambahan noise pada sinyal, sehingga S to N output itu lebih kecil daripada S to N input. Jadi S to N output ini harus menghasilkan sinyal noise yang lebih kecil daripada sinyal input. Jadi noise figure juga bisa dinyatakan dengan derajat degradasi sinyal akibat adanya noise nanti. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita udah noise internal, nanti udah kita bahas itu noise thermal. Nah, sedang noise internal itu bisa juga disebut nanti ada dinamakan adalah shot noise atau noise tembakan atau draw tembakan. Nah, ini disebabkan pada juga dalam sistem di sini yang muncul. Ini shot noise atau draw tembakan ini terjadi karena adanya penghalang potensial atau potensial barrier di sini. Nah, di mana di sini shot noise itu umumnya muncul di perangkat atau komponen elektronik aktif. Nah, berarti di sini seperti muncul di komponen dioda atau dan transistor. Karena komponen-komponen aktif tersebut di sini akan memiliki persimpangan positif dan negatif, atau nanti ada nama nanti adalah PN junction antara nanti junction N dan junction P. Nah, di sini akan muncul ya shot noise nanti di sini. Paling sering adalah di komponen transistor dan dioda. Nah, ketika elektron dan hole melintas penghalang, maka di sini juga akan menimbulkan noise yang disebutlah dengan shot noise atau draw tembakan. Nah, itu makanya nanti kita dalam pemilihan suatu komponen atau kita merangkai suatu pemasangan dari transistor ya, terutama transistor sini, itu harus betul-betul kaki itu terbenam dalam PCB. Tidak boleh ya, karena antara kaki nanti basis kolektor emitter di sini akan mempengaruhi adanya elektron nanti. Itu makanya nanti kalau kita menggunakan nanti oscillator tertala nanti atau pungut tertala, nah transistor ini gampang sekali berosilasi. Akibatnya kalau terjadi osilasi, ada noise tembakan di sini, maka frekuensi yang kita inginkan itu sering bergeser atau tidak stabil. Nah, itu yang perlu diperhatikan lagi dalam suatu perangkat telekomunikasi. Kemudian
noise internal lagi itu namanya flicker noise atau super F noise ya. Flicker noise ini atau disebutnya super F noise. Di mana flicker noise juga dikenal dengan nama super F noise. Ini adalah jenis noise yang terjadi pada rentang frekuensi di bawah beberapa kilohertz. Nanti dia frekuensinya akan muncul itu pada frekuensi rendah di sini. Berarti di bawah beberapa kilohertz. Densitas spektral noise ya, ini akan semakin meningkat atau meningkat seiring dengan menurunnya frekuensi. Jadi flicker noise atau noise-nya akan meningkat jika frekuensinya menurun, berarti frekuensinya akan besar, berarti akan muncul pada frekuensi semakin rendah. Nah, oleh karena itu flicker noise ini disebut juga dengan low frequency noise. Di frekuensi muncul pada frekuensi rendah, low frequency noise atau low frekuensi rendah. Itu makanya untuk mengurangi noise, untuk kita pengguna pengirim informasi secara jauh, maka kita harus menggunakan di sini adalah yang cara menggunakan mempertinggi frekuensi kerjanya. Nah, seperti kalau sekarang contohnya saja kayak pemancar broadcast itu sekarang semuanya tidak ada lagi yang pemancar broadcast ini yang menggunakan adalah modulasi AM. Semuanya telah di update atau telah di upgrade ke FM semuanya, karena AM ini bekerja pada fungsi rendah. Nah, ini gampang sekali sinyal yang terima itu terjadi noise. Nah, itu makanya di sini flicker noise juga sering disebut adalah dengan kontak noise atau ping noise ya. Kontaknya itu ping noise. Bisa jadi juga nanti kalau kita bayar rendah kayak noise kontak ya. Kalau kita suatu ada noise perangkat, misalnya ada perangkat kita kayak kalau kita lihat kita matikan on off, itu akan terdengar ketak di speaker. Nah, itu bisa, ini juga bisa kita adalah flicker noise atau noise kontak. Dan noise yang internal lagi itu bisa jadi disebut di sini adalah namanya transit time noise. Juga transit time noise ini bisa muncul dari perangkat atau dari dalam sistem terkomunikasi. Transit time noise adalah waktu yang dibutuhkan untuk membawa muatan untuk perpindahan dari input ke output. Jadi maksudnya di sini bahwa transit time noise ini adalah noise yang timbul pada saat transit time pembawa muatan semikonduktor, yaitu pada saat pembawa muatan melintasi persimpangan yang akan dibandingkan dengan jangka waktu sinyal tersebut. Jadi transit time noise ini sering juga kita sebut adalah dengan frekuensi high frequency noise. Itu frekuensi muncul pada frekuensi tinggi di sini. Nah, tapi di sini jarang sekali terjadi jika frekuensi tingginya itu ya tergantung dari bagaimana komponen perangkat yang kita pakai pada sistem. Itu yang dari dalam. Sekarang mengenai noise eksternal. Nah, noise eksternal itu bisa muncul. Yang pertama disebut juga nanti adalah nama atmosphere noise atau draw atmosphere. Jadi atmosphere noise atau draw atmosphere atau kita kenal juga adalah dengan noise statis ya, merupakan sumber gangguan elektris yang terjadi secara alami karena berkaitan dengan atmosfer bumi. Jadi ini berarti dari luar akan atmosfer itu pasal jadi penerimaan dari informasi kita kirim dari banyak penerima. Nah, bisa mengalami noise itu di udara nanti di ruang angkasa. Jadi ini disebutnya nanti akan dipengaruhi oleh namanya pada lapisan atmosfer bumi. Itu disebut adalah nanti adalah noise eksternal, ini adalah atmosfer noise. Di mana ada atmosfer noise ini itu disebabkan contohnya apa? Ini misalnya
kayak noise seperti ini ada gangguan, misalnya adanya petir, guntur, geledek, halilintar, badai, atau gangguan alam. Nah, di sini bisa menyebabkan terjadinya noise. Contohnya saja, misalnya pada saat terjadi kilat, coba Anda lihat perangkat Anda. Kalau Anda sedang menelpon, itu sangat bahaya sekali, akan terjadi suatu detak nanti. Tak. Kalau pada televisi di layar itu akan terjadi garis yang berjalan, atau adanya bintik-bintik di layar televisi. Nah, itu noise. Itu noise atmosfer itu seperti petir, geledek dan sebagainya. Itu makanya kalau ada petir disarankan ya semua perangkat kalau bisa di off kan. Dan ini bisa terjadi selain dari mengalami gangguan pengiriman informasi secara jauh, juga sangat membahayakan, bisa terjadi kena tersambar petir nantinya. Kemudian noise eksternal lain itu namanya industrial noise atau noise industri. Nah, di mana industrial noise atau noise industri ini adalah noise yang dihasilkan oleh manusia. Ya, noise yang dibuat oleh manusia di sini. Ini manusia yang menciptakannya. Nah, seperti menghidupkan motor elektrik. Contohnya saja, kalau Anda menghidupkan motor mobil di rumah, nah, coba Anda lihat, Anda hidupkan televisi, maka layar akan muncul layar berjalan nanti, bergaris. Nah, bisa jadi juga pada saat Anda perling gigi ke mesin di sini ya, atau mematikan mesin atau menghidupkan lampu listrik dan saklar dan sebagainya. Nah, ini perubahan tegangan dan arus listrik tinggi yang mendadak. Nah, dan aktivitas manusia lainnya. Nah, ini bisa menyebabkan noise. Ini secara terlangsung mungkin di sini tidak teramati oleh Anda, atau pada saat Anda selama berkomunikasi itu HP Anda sering berdetak atau di televisi sering berjalan. Nah, pada saat ada mobil truk yang lewat, nah ini adalah sebabkan adanya motor elektrik yang sedang jalan, sedang hidupnya. Nah, itu makanya disebut juga industrial noise ini sering juga disebut adalah man-made noise atau noise yang dihasilkan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, noise eksternal itu namanya extraterrestrial noise atau noise dari luar angkasa. Extraterrestrial noise atau dari luar angkasa adalah sinyal elektris yang berasal dari luar atmosfer bumi. Jadi di luar atmosfer bumi, itu berdasarkan asalnya extraterrestrial noise ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Ada solar noise ya. Kemudian selain dari apa tadi sumber noise ya, dia ada sumber noise itu internal dan eksternal. Dan ada juga macam-macam noise. Jadi jenis noise contoh di sini sering juga disebut white noise ya. Kalau bahasa kita ada darah putih atau noise putih, di sini darah putih. White noise atau darah putih itu merupakan suatu noise dengan kerapatan spektrum atau spektra daya yang merata pada seluruh komponen frekuensinya. Jadi kalau spektrumnya kan itu adalah sinyal yang berbentuk garis ya, itu lebih rapat atau kerapatannya pada seluruh komponen frekuensi spektrum frekuensinya, atau yang dikatakan white noise karena berpedoman pada kenyataan bahwa sebenarnya cahaya putih merupakan kumpulan dari berbagai warna yang dapat diuraikan secara merata atau suatu spektrum. Jadi di sini white noise ini karena kita lihat dasar atau pedoman kita bahwa kenyataan bahwa sebenarnya cahaya putih itu adalah merupakan kumpulan dari berbagai warna yang dapat kita uraikan secara merata melalui suatu spektrum. Dengan demikian pula kita di sini disebut juga white noise ini
juga terdiri dari berbagai sumber noise serta lebar daerah energi elektron dan molekul yang merupakan pembangkit atau noise tersebut. Jadi sini contohnya gambar ini adalah salah satu bentuk white noise dalam satu saluran transmisi. Sini yang white noise. Berarti di sini Anda lihat ya garis kerapatan garisnya di sini. Berarti di sini itu lebih rapat. Ini spektrumnya yang berbentuk garis lebih rapat. Ya, lihat di sini. Yang kedua tersebut juga nanti ada namanya additive wet Gaussian noise. Nah, di sini kita kenal dengan AWGN ya. Jadi AWGN yaitu additive wet Gaussian noise atau AWGN merupakan singkatan dari ya additive wet Gaussian noise merupakan noise yang pasti terjadi ya. Ini pasti ya. Ini tidak pernah, ini akan sistem pada sistem ini akan muncul dia itu pada jaringan nirkabel manapun, di mana dia AWGN ini memiliki sifat aditif. Aditif, white dan juga Gaussian. Dimana sifat dari aditif artinya noise ini dijumlahkan dengan sinyal. Bahkan dengan sinyal informasi yang kita kirimkan nanti. Berarti sifat white artinya noise tidak tergantung pada frekuensi sistem. Apakah berbasis pada frekuensi rendah apapun berbasis pada frekuensi tinggi. Nah, dia selalu akan muncul di sini pada sistem nirkabel. Jadi white artinya noise tidak tergantung pada frekuensi sistem operasi dan memiliki kerapatan atau rapat daya yang konstan. Dan sifat Gaussian di sini artinya besarnya tegang noise memiliki rapat peluang terdistribusi Gaussian ya. Tidak pada referensi lain atau pustakanya nanti lihat apa tuh Gaussian nanti. Nah, pada kanal transmisi selalu terdapat penambahan noise atau draw yang timbul karena akumulasi atau penyumlahan tadi aditif tadi. Artinya noise itu dari noise thermal ya, dari perangkat pemancar sampai ke kanal transmisi nanti dan perangkat penerima. Jadi dari pemancar dan kanal transmisi, jadi kanal transmisi adalah media yang akan memberikan informasi sampai ke perangkat penerima. Noise atau draw yang menyertai sinyal pada sisi penerima tidak dapat didekati dengan model matematis statistik AWGN. Jadi draw atau noise AWGN merupakan gangguan yang bersifat aditif terhadap sinyal transmisi. Itu kita modelkan di sini pada pola distribusi acak Gaussian ya, dengan rataan atau mean ini pada 0. Itu pada standar deviasi 1. Di sini akan memiliki rapat spektrum dayanya tersebar merata pada lebar fungsi yang tak terhingga. Ini contoh gambarnya. Ini suatu ya. Ini Gaussian yang kita pada satu perangkat ya, pada satu spektrum analyzer nanti bisa kita lihat di sini. Nah, ini frekuensi kerjanya. Nah, berapa dB atau berapa di sini? Amplitudonya di sini bisa muncul nanti. Itu yang ketiga disebut juga pseudo random ya noise. Pseudo random noise ya. Di noise lainnya noise yang ketiga atau sebagai noise pseudo random noise itu dimana kode pseudo ya noise atau disebut juga dengan di sini PN, frekuensinya bersifat seperti noise. Nah, yang kita gunakan sebagai sinyal pembawa pada sistem spread spektrum, dimana pemilihan kode yang baik merupakan hal yang penting karena dalam tipe panjang kode untuk menentukan batas-batasan kapabilitas sistem, dimana kode pseudo noise ini merupakan pseudo random. Nah, frekuensi bisa itu ada antara 1 dan 0. Nah, tetapi tidak benar-benar random frekuensinya karena sifat yang periodis ya.
Lalu 1, sedangkan random sifat tidak dapat diprediksi atau korelasi dari kode PN memiliki sifat similar terhadap white noise. Nah, sifat pseudo random itu ada 3. Yang pertama sifatnya itu tidak random. Maksudnya di sini ya tidak random tetapi terlihat random. Nah, bagi pengguna yang tidak mengetahui kode tersebut. Kemudian dia kedua sifatnya deterministic, diketahui oleh transmitter dan receiver kodenya. Kemudian sifat pseudo random ini memiliki sifat statistik dan mirip dengan white noise. Itu sifatnya. Kemudian apa efek noise? Nah, jadi dari macam-macam noise tadi, baik internal maupun eksternal maupun macam-macam noise, itu akan mempunyai efek yang akan mempengaruhi pada sinyal informasi yang kita kirimkan dari pemancar dan penerima. Jadi derau atau noise dapat memberikan efek gangguan pada sistem komunikasi dalam 3 area. Apa gangguan yang pertama? Itulah derau yang menyebabkan pendengar tidak mengerti dengan sinyal asli yang disampaikan atau bahkan tidak mengerti dengan seluruh sinyal. Jadi maksudnya sini sinyal yang kita kirimkan kemudian diterima tidak paham atau tidak dapat kita pahami sinyal yang dikirimkan tersebut, atau sinyal kita ingin ini tidak sampai ke penerima. Yang kedua, efek gangguan lainnya itulah noise atau derau dapat menyebabkan kegagalan pada sistem penerimaan sinyal informasi. Jadi kalau semakin besar noise, maka sinyal kita kirimkan sampai itu tidak sampai ke penerima, bisa hilang di tengah jalan. Bisa hilang di sini, berarti diredam oleh noise di sini. Semakin besar noise, maka akan terjadi redaman transmisi semakin besar. Akibatnya sinyal informasi yang kita kirim itu hilang atau teredam, ditahan dalam media transmisi. Nah, efek yang ketiga itu adalah derau atau noise juga mengakibatkan sistem tidak efisien. Maksudnya di sini berarti sistem tidak bekerja secara maksimal. Jadi daya yang kita pancarkan tersebut tidak maksimal. Jadi bisa jadi akibatnya noise, suatu perangkat itu bisa pengiriman informasi bisa contoh sini kayak pemancar. Dengan besarnya suatu perangkat yang kita gunakan kurang bagus, maka noise ini akan terjadi noise yang besar, maka sistem yang semulanya daya pancar jauh itu bisa menjadi dekat. Misalnya mempunyai daya pancar misalnya 100 watt, karena ada besar noise bisa menjadi hanya 10 watt. Jadi disebabkan sistem tidak bekerja secara efisien. Inilah 3 efek yang mempengaruhi noise. Itulah yang bisa sampaikan. Referensi yang digunakan itu masalah bab 4 itu masalah noise. Nanti secara bisa Anda cari referensi lainnya untuk sebagai pemahaman Anda. Terima kasih atas pengertiannya. Untuk kuliahnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.